Setiap hewan yang dianggap enak, lezat oleh orang Arab, maka itu dihukumi halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pertama sekali Bapak Pembina Majelis Jumat, kemudian pengurus Majelis Jumat, Bapak Direktur beserta pengurus jamaah hadirin wal hadirat, wabil khusus Thahibul Majlis wal Muhammad Masjid Salam sesuai dengan namanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di dalam masjid ini akan menjadi damai, akan menjadi selamat, akan menjadi sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat duduk berkumpul di masjid ini dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan zahir kita dibarengi diiringi dengan kesehatan batin kita. Amin. Karena kita saksikan banyak mungkin orang yang sehat secara zahir tapi tidak sehat secara batin. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian dan saya hormati, langsung saja. Sebagaimana maklum, hari ini tadi berhubungan dengan Ramadan, pada saat ini sudah masuk pertengahan Dzulqa'dah. Maka tidak ada salahnya nanti kita akan mengaji pasal mengenai ujian atau kurban. Tahu di antara kita ada yang berniat melaksanakan dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu hayawan istatabatul arab wa huwa halal. Ini kaidah. Setiap hewan yang dianggap enak, lezat oleh orang Arab, maka itu dihukumi halal. Saya ulangi, wa kullu hayawan istatabatul arab wa huwa halal. Semua hewan yang dianggap thayyib, dianggap baik oleh orang Arab, maka itu dianggap halal. Nanti ada penjelasan. Bahasa dibaca dulu. Illa ma syartu bitahihi, kecuali ada hukum syarat yang mengharamkannya. Jadi jangan terlalu hati-hati amat. Karena sekarang kan sudah keren seperti itu. Kemudian dibalik kaidahnya, wa kullu hayawan istahdatsatul arab wa huwa haram. Semua hewan yang menjijikkan menurut orang Arab, fahuwa haram, maka itu dihukumi haram. Jadi saya ulangi kaidahnya, semua hewan yang menjijikkan menurut orang Arab, maka itu dihukumi haram. Illa ma warada syar'u bi ibahahi, kecuali ada hukum syarat yang membolehkannya atau menghalalkannya. Alasannya dalam kitab At-Tadhib di sini dijelaskan
alasannya kenapa mesti ada kaidah seperti itu. Waktu bila urfa'ul arab bihada li'annahu alladhi khatabu syar'i awalan wa fihi buhsan nabi wa nusil al-Qur'an. Kalau terjemahan ringkasnya adalah masuk ya. Terjemahan ringkasnya adalah karena orang Arab itulah yang berfilosofi pertama kali secara syar'i, artinya yang didakwai, yang menerima wahyu, yang shahihul wahyu, yang didatangi Nabi dan seterusnya. Karena orang Arab itulah yang menjadi standar hukum syara. Wa fihi bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di negeri Arab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Wa nuzila al-Qur'an, dan di negeri Arab itulah Al-Qur'an diturunkan. Jadi kaidah awalnya adalah semua hewan yang dianggap baik thayyib menurut orang Arab maka itu dianggap halal, kecuali ya semuanya, karena tentu Arab dulu dengan Arab sekarang itu beda atau ini kalau dulu itu tidak baik, kalau sekarang baik dan seterusnya, maka dibatasi kecuali ada hukum syarak yang mengharamkan. Dibalik semua hewan yang menurut orang Arab itu menjijikkan maka dihukumi haram, kecuali ada hukum syarak yang membolehkannya atau yang menghalalkannya. Kemudian haram minas sibai ma larunahun qawiyyun ya'tubihi. Yang pertama sekali adalah ini ada apa namanya? Ada rinciannya. Yang pertama sekali diharamkan dari golongan itu adalah hewan buas. Hewan buas. Walaupun singo itu dianggap jinak oleh orang Arab sama. Karena kalau kita tengok di media itu kan ibarat orang kan singo dan ya kan yang mobil yang membuka kabel. Itu ibarat orang sekarang. Maka demikian tetap dihukumi haram. Malahu nabun qawiyyun, yang memiliki siung itu apa? Taring. Nah, yang memiliki taring. Yang ada taringnya, yang taring itu bisa dipakai untuk melukai, untuk memangsa apa namanya? Musuhnya, buruannya. Jadi dengan kata lain bisa kita pahami hewan apapun yang bersiul maka dihukumi haram. Tidak usah ada lagi kucing macam mana. Dicek deh mulut bersiul sudah. Terus, ya kadang-kadang kucing itu kan apa namanya hewan kita dan seterusnya penuh-penuhnya. Tapi ada kaidah yang mengharapkan. Hari ini tadi. Kemudian, banyak orang minat tuyul malahu mukhtabun. Kemudian hewan apa haram juga adalah burung sejenis berbagai macam burung. Malahu mukhtab, yang dia punya cengkraman, punya kuku yang kuat. Nah itu yang punya cengkraman. Kalau bahasa orang pas boleh dikoreksi. Yang dia punya cengkraman, dia diakui yang cengkraman itulah untuk apa namanya memangsa musuhnya, menangkap buruannya. Maka itulah alasan kenapa telah gitu. Ya, jangan lagi itu. Tapi ayam bila dua, nah, tapi itu beda. Ayam tidak mencari mangsa dengan mencegah. Itu. Selanjutnya lagi. Tadi pertama apa namanya?
binatang buas. Kemudian sejenis burung yang memiliki cengkram. Wa yahilu lil mudhari. Nah, ini sudah masuk kepada kita. Apa itu? Dihalalkan dari orang yang dalam keadaan darurat fil masa, demi untuk menjaga jiwanya, demi untuk menjaga nyawanya. Apapun ayat minal maitah al-muharramah, bahkan dia boleh memakan sekalipun bangkai yang diharamkan. Sudah bangkai dari hewan yang diharamkan pula boleh, demi untuk menjaga nyawa. Sudah ditemukan atau kali nongkrong yang ada bangkai babi, babi larang, bangkai pula untuk kaget. Nah, tetap diperbolehkan demi untuk menjaga nyawa. Maksudnya apa? Dia tidak usah punya, sekedar untuk apa namanya, supaya tetap hidup, supaya tetap bertahan hidup. Bukan untuk dibawa balik ya. Untuk oleh-oleh. Gitu. Mayasuddu bihi roh. Kemudian selanjutnya lagi ada dua bangkai yang dihalalkan, ada dua darah yang dihalalkan. Nah, ini kan kalau dia tidak, maksudnya kalau tidak diperjelaskan menimbulkan masalah. Ya. Wala maitani halalan. Ada dua bangkai bagi kita yang dihalalkan. Ayo, apa itu? As-samaku wal jaradu, bangkai ikan, bangkai lalat. Ibu-ibu kalau beli ikan di pasar, kalau usah beli yang sama fanatiknya. Jadi yang hidup dia boleh dibeli, yang mati juga boleh dibeli. Itu nggak dibutuhkan. Kalau bangkai itu haram. Ya, maka ikan itu walaupun dia sudah mati, walaupun dia dibeli bangkai, tetap haram. Ada lagi, ini secara sering ada belalang. Kalau yang kecil-kecil saya masih ada mulanya belalang dimakan. Apa kalau sekarang? Terus, wadamani halalani, ada dua darah yang dihalalkan. Apa itu? Al-kabir wal tohar. Kalau bahasa itu mudahnya itu limpa dan jantung dan hati. Jantung dan hati. Hati kan kalau diproseskan darah. Kalau kita perhatikan, kamu pulang apa namanya, hati sapi yang dibawa diproseskan darah yang ada. Maka poinnya adalah ada dua bangkai yang dihalalkan, yaitu ikan dan belalang. Kemudian ada dua darah yang dihalalkan, yaitu adalah apa tadi? Jantung dan limpa. Bukan darah sembelihan yang dikumpulkan, itu apa? Dinding. Nah, itu kata penggunaannya katanya enak, tapi saya tidak tahu. Ada dulu ya, ini tidak boleh. Jadi sebetulnya ada teks dari para penulis saya yang di sini banyak yang ahli. Ini karena saya dulu diajari cara menulis supaya darah itu jangan ditampung. Pas menulis itu boleh seperti fisikal, sehingga yang keluar dari kerongkongan itu kotorannya sebagian nyampur di darah. Sehingga kalau ada orang yang berniat mau menampung darahnya tidak jadi. Ngerti maksud saya? Ya kan, misalnya di atas kita nih ada yang jurus beli, nah, itu boleh apa? Boleh dicoba kan? Nah, beli dan beli pijat. Nanti kotorannya itu ya dari lambung itu apa namanya keluar bersama darah dalam dorong. Jadi intinya tujuannya adalah ketika darah itu sudah bercampur dengan kotoran, kalau ada orang yang berniat pengen ngambil darah, tidak jadi. Nah, itu maksudnya.
Dah dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Masuk pada pasal yang saya sampaikan tadi. Ya, sekali lagi mudah-mudahan nanti ada manfaatnya karena kita dalam lagi sudah memasuki masa itu. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Bermula kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad kecuali yang dinadari. Nadar awalnya ya, Bapak Ibu. Nah, dari itu kan kita berjanji kalau rumah jadi kurban, kenapa? Ada kalau lulus atau pegawai dan seterusnya, saya mau berkurban, maka itu dihukumi ada. Dan ketika dia sudah menjadi anak, maka hukumnya tidak lagi sunnah tapi menjadi wajib. Kalau wajib nanti ada konsekuensinya di masalah dagingnya. Nanti sampai soal apa maksudnya? Saya sekarang sudah sampaikan. Ketika kurban atas nama nadar, maka yang bernadar tidak boleh memakan sedikit pun dan tidak boleh juga diberikan kepada non-muslim kalau nadar. Tapi kalau sunnah, artinya korban-korban biasa itu boleh. Karena nanti ada penjelasan ulama membagi tiga. Seperti boleh dikonsumsi sendiri, seperti yang boleh disodakohkan. Maka sodakoh itu tentu untuk fakir miskin. Yang seperti lagi boleh dihadiahkan. Nah, atas nama hadiah itulah boleh diberikan kepada al-dunia, orang-orang kaya, kepada non-muslim sekalipun, kafir. Tapi ada catatannya yang pertama, kafir ini kafir yang bisa hidup berdampingan dengan orang muslim, tidak yang ngajak auto-autoan, bukan yang ngajak perang. Nah, itu ada juga yang tidur di belakang, oh kayu dikasih benda. Saya pernah dapat aduan dari kayu. Mengatakan kalau itu dalam kayu ada pernah dari kurban. Itu ada lagi. Nah, nanti ada lagi itu perdebatan boleh dikasih kepada non muslim. Maka itu secara ringkas saya sampaikan. Nanti tidak ada lagi. Sudah. Jadi secara hukum kurban itu adalah sunnah kecuali yang atas nama ada. Terus nanti timbul lagi masalah orang yang sudah mati boleh dikurbankan? Boleh dikurbankan. Aku bahasanya apa? Diberi dikurbankan. Ayah kemana siapa? Dikurbankan itu apa? Ya gila, ini sudah sama-sama kita paham. Nah, orang yang sudah wafat dinasir, dirinci. Kalau seandainya semasa hidup dia pernah tersebut terjanji, maka wajib bagi ahli warisnya untuk berkorban atas nama almarhum tadi. Kalau dia tidak pernah tersebut terjanji, tapi anaknya ingin menghadiahkan pahala kurban, silakan. Tapi hukumnya sunnah. Maka dalam faraid ilmu waris, sebelum harta itu dibagi-bagi untuk namanya, ketika sebelum dibagi-bagi maka ada yang harus diutamakan. Apa itu? Qada'ud dain, dibayar dulu hutang-hutang almarhum dari harta yang ditinggalkan, diselesaikan dulu hutang-hutangnya. Dan lagi janji-janjinya semasa hidup, nadar-nadarnya diselesaikan dulu. Aku dulu pernah terjadi, misalnya aku pengen nyumbang masjid, aku pengen bakar semen di rusak, tapi belum dikerjakan, maka ahli warisnya menunaikannya dari harta tinggalan tersebut. Wakafnya, nadarnya, janjinya. Tapi kalau hibah pemberian itu dalam tarikh tidak boleh melebihi sepertiga.
Misalnya ini misal almarhum jatuh kita atau siapa lah ya. Nah, pokoknya kalau aku mati seluruh asetku aku hibahkan, aku hadiahkan untuk pulang dan pulang. Nah itu dalam pakai hanya diperbolehkan maksimal sepertiga. Kenapa? Karena 2/3 itu hak dari ahli waris. Ya, jadi kalau ada permasalahan nanti pasti ketemu itu pas menjelang Idul Adha. Ini boleh nggak berkorban untuk almarhum? Jadi tanya dulu. Kalau memang dulu pernah berwasiat, pernah berjanji, pernah bernadar, bukan cuma boleh, tapi malah wajib. Lebih-lebih itu meninggalkan harta warisan yang baik. Kemudian sunnah, maka termasuk dari kita yang itu. Ketika kita sudah pernah berjanji, jadi halal. Ketika kita tidak terucap, artinya ya ada rezeki lebih, kurban, hukumnya sunnah. Nanti konsekuensinya kepada janji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusibu fiha al-jada' min adh-dhani. Nah ini maklumlah. Apa itu? Boleh untuk berkurban tersebut jada'ah min adh-dhani, kambing gibas. Kayaknya populer teman kita. Tapi ada kambing gibas berapa umurnya? Masalah lagi kan? Berapa umurnya? Adalah lahu sanatul wa ta'ala bisaniya. Umur 2 lebih menjelang masuk ke 3. Maaf. Sanatul wa ta'ala bisaniya. Setahun lebih menjelang naik ke 2. Kalau kambing domba, aku kalau ini gibas. Terus 1 tahun koma, itulah bahasa saya menjelang naik ke 2. Maksudnya masih kalau dia itu kambingnya kambing kacang, kambing kampung, ya apa? Ya kambing kacang. Kambing kacang ada, belum. Kambing busur, kalau ini jangan kambing tujuh itu harganya murah lah. Nah, itu harganya 200 kalau 2 juta kambing kambing siapa? Aduh, tidak ada kalau kami tujuh. Saya pernah mau kali bilang, apa istilah kami tujuh? Kalau kami tujuh murah pak. Rupanya punya orang itu tujuh dijual ke kita, seru nangkap lagi. Iya. Sudah kita tangkap, kita tuh dia dimana kan? Kalau kami kacang sanatani waktu anak bisa 2 tahun koma menjelang masuk ke 3. Tidak kan? Jadi kalau kambing yang putih bebas itu 1 tahun koma menjelang masuk ke 3. Kalau kambing kacang 2 tahun ke atas 2 koma. Waktu situ al-badana ansarkin. Ini maklum. Masuk yang ibil. Kemudian umur 2. Kalau dia itu otak, ini tidak ada kalau di negeri itu. Konsusinina, waktu anak bisa 5 tahun koma. Kalau mau berkorban otak, ya sebenarnya tidak lazim kan? Belum ada, belum. Ayat boleh dikatakan otak. Basuh yang minal bakal, kemudian 2 tahun kalau dia itu wujudnya sapi. 2 tahun koma menjelang masuk ke 3. Ini saya ulangi, karena ini sensitif nih. Kalau dia kambing gibas 1 tahun koma menjelang ke 2. Kalau dia kambing kacang 2 tahun koma menjelang naik ke 3. Kalau dia sapi 2 tahun koma menjelang naik ke 3. Nah, timbul masalah lagi kerbau. Maka ulama ada yang merumuskan wal jamus mislul bakar, kerbau itu satu spesies dengan sapi, maka diperbolehkan. Dan tidak ada pengertian harus laki-laki. Ini ada yang berpikir kalau laki tidak sama, ya tidak mesti.
Jangan mesti datang, jangan mesti datang. Jadi itu pun boleh. Nggak boleh kami kumpul tadi gitu kan. Itu barang itu bukan. Kemudian wasifu al-badana sab'in. Kalau kamu berkorban dengan onta, maka satu untuk atas nama 7. Nah ini timbul masalah lagi. 7 orang atau 7 keluarga. Ya kan? Karena kalau sudah dekat-dekat sendirinya, maka ya kita berpikir logis lah. Karena ada keterangan hadis menyatakan korban itu adalah kendaraan kita sendiri. Tidak mungkin lah 7 sapi dinaik 7 keluarga. Ya, itu. Nah, ada keterangan yang menyatakan bahwasanya Rasulullah pernah berkorban 1 kambing untuk seluruh umatnya. Nah, ini kita harus berkorban lagi umat yang mana? Umat min fuqara wal masakin, umat yang fakir miskin yang memang kalau nazar hasan itu kayaknya sulit lah berkesempatan untuk berkorban seumur hidup, maka sudah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Jangan pula kita pakai dari itu. Nah, itu soal korban itu sudah pernah dikorbankan Nabi Ibrahim. Berarti kita menyatakan fuqara masakin. Terus ada lagi, kadang-kadang itu pertanyaan menjelang Pak, kalau 7 kalau sapi 7 orang, sementara di situ ada laki-laki, ada perempuan, ada istri aku di situ, kayak mana bertahan? Jangan terlalu ribet berpikirnya. Yang jelas, ujung atau pahalanya bermain untuk 7 orang. Tidak usah mikir yang terlalu ribet. Terus, Allah asal kalau sapi maka cukup untuk 7. Kemudian wasyatun anwa'i, kalau kambing tentu untuk 1. Itu masalah lagi. Pokoknya banyak kalau kita kurban ini. Sekolah kurban, ya kan? Yayasan berkurban, anak-anak iuran berapa nggak tahu, pokoknya nanti cukup untuk beli sapi 1 SD. Nah itu pada saat itu pernah dilakukan. Maka ketika di atas namakan lembaga atau sekolah atau seluruh siswa, seluruh santri, tentu nilainya tidak berubah, tapi sudah kecuali ada ikrarnya, emang terjadi. Mana ada prosesnya? Atau untuk mengesahkan hukum. Misalnya dalam satu SD itu ada 100 siswa, terus tahun ini dikhususkan untuk 7 orang saja, yang dia sama-sama lah, tapi yang lain sifatnya memberi hadiah kepada yang mau untuk sebagai atas nama. Mungkin jadi gini mas, kan satu SD punya 100 murid. Sementara kalau sapi cuma boleh dipakai untuk tujuh lama 100 murid lagi semuanya iuran, maka yang tidak tersebut namanya berniat memberi hadiah atau bahasanya memberikan cuma-cuma kepada yang bakal menjadi atas nama. Depan tukar lagi 7 nama yang lain lagi boleh. Jadi betul. Tidak ketemu 7 kali 6 baru kamu dulu murid. Ada yang nggak adil, apa 7 kali 6 tahun baru kamu dulu murid. Sementara ada 100. Yang jelas kalau demikian nilainya sedekah, ya silakan saja. Tapi niatnya menyembahkan itu. Tapi tidak mencukupi sebagai bentuk dari kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cara memilih apa namanya hewan kurban. Wa arba'un la tuzi'u fi ayat. Kemudian ada 4 ayat hewan yang tidak bisa dijadikan kurban.
Artinya kalau kita beli itu tidak sah kembali itu kurang betul apa kurang sah. Satu, al-awla ubayyinun awla buta betul. Jadi sapinya yang kita beli sapi betul, boleh untuk kurban. Jadi kita masa kita naik kendaraan betul, sampai. Kemudian selanjutnya lagi wal aja ubayyinun al-dua, apa itu? Pincang. Hewan kurbannya membeli hewan kurban yang pincang. So, apa lagi? Al-mari ubayyinun al-dua, hewan penyakitan. Penyakitan, tidak sehat. Apa lagi? Wal ubal Allah tidak mempunyai hewan yang kurus kering sehingga otaknya kering. Ya otak hewan itu kering. Mungkin dia disebut 1 kilo. Iya. Ya pokoknya kalau dijadikan kendaraan nggak masuk semua kan? Apa tadi? Ya, 1 butuh, 2 kita, 3 penyakitan, 4 kurus kering, kurus lagi bagaimana nih? Nah, kurus dengan kecil beda. Kecil kalau kurus sudah cukup ya boleh kurus. Terus kita lanjutkan. Waktu sesiku. Kemudian bagi siku boleh untuk dijadikan sebagai kurban. Ini cacat, tapi masih boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Apa itu? Adalah maksur korni. Kalau dalam bahasa kita mudahnya itu kandungnya pecah, yang menjadi masalah. Kita beli hewan kurban sapi, misalnya kerbau, kandungnya pecah, atau waktu bahkan di sini disebutkan hewan apa namanya? Yang dikebiri. Oh iya. Ya itu dikebiri. Dia yang dibuang itu dia. Nah, tidak tahu tujuannya apa. Di penipuan kalau untuk belajar sama dulu. Kalau ini lagi kita sering belajar apa? Kalau cerita memang saya tidak tahu kalau benar apa tidak. Sumo tahu ya. Sumo kebulan gitu. Itu katanya dikebiri. Dia tenagonya penipuan. Mungkin zaman dulu ada sapi yang sengaja dikebiri, disiapkan untuk membajak sawah. Buat apa itu masih boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, selanjutnya ini cacat kecil tapi nggak bisa dijadikan hewan kurban. Apa itu? Wala tersiu makhlukul faktur atau udunnya ini. Apa itu? Kupingnya terpotong. Hati-hati, jangan sampai kita memilih hewan kurban yang kupingnya terpotong. Tapi biasanya ada yang dilombanginya. Nah, itu pula terpotong yang dilombangi beda ada. Nah, tapi bagusnya, mohon maaf bagi kita yang bergerak di bidang itu bijaksana. Apa dikasih anting yang ada tuh kan? Saya kan ada spek yang beli itu kadang-kadang ada itu kasih anting apa namanya lingkar itu sapi itu kan yang besar. Dan pakar kan kecil, nah itu diganti di situ. Jangan sampai dicacat. Nah ini hukum masalahnya. Enak di ceplok, dibolongin dan seterusnya. Yang jelas kalau ditanya apakah yang beli lubang itu masih sah, tapi faktornya jangan dicacat gitu. Kemudian selanjutnya lagi waktu udzanabi. Nah ini ya jadi apa namanya
buntut terpotong, buntutnya terpotong. Ada juga kita beli hewan kurban, buntutnya terpotong. Kecuali dari lahir sudah pendek. Tapi kalau sapi biasanya terpanjang, kecuali kambing. Jadi buntut terpotong tidak bisa dipakai untuk kurban. Jadi kalau diulang dari akal, cacat apa saja yang tidak boleh dijadikan kurban: satu buntut, ya, dua pincang, tiga apa tadi? Kurus kering, empat penyakitan, kemudian apa tadi? Bukan, kalau pecah masih boleh. Ya, kupingnya terpotong, buntutnya terpotong. Cacat yang masih diperbolehkan: satu, tanduknya pecah, masih boleh. Dikebiri masih boleh. Sekali lagi, tidak ada ketentuan harus laki-laki. Perempuan betina pun boleh. Terlalu sopan. Baiklah. Kemudian selanjutnya lagi, ini sensitif. Waktu dzabhi, waktu menyembelih. Waktu dzabhi, waktu menyembelih. Min waktu sholat id, mulai dari waktu sholat id. Tapi kan tidak mungkin lah ya, pas sholat id di Ramadan tentunya ya sudah sholat id. Ila guru syamsi, sampai terbenam matahari, min ayyamin tasriki, dari hari tasrik. Jadi kalau di total ada 4 hari: 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Yang penting jangan sampai masuk lebih dari waktu asar di hari asar. Iya, maksudnya seperti ini. Nanti itu kan terjadi, jangan dikompar nanti sudah sholat awalnya, besoknya masih boleh. Nah itu loh, mana tahu tidak terurus dan tidak terlalu tidak tertangani. Nah, apa? Misalnya cuma ada bulan, Pak Arto cek katanya besok akan dibuka sampai waktunya, nanti boleh dibuat ke satu, boleh. Ya, mestinya hari itu tuntas selesai. Kita lanjutkan. Kemudian kebanyakan di kitab itu yang dijelaskan adalah waktu. Sekarang tepat, jadi masalah lagi kan. Ada perdebatan lagi, tempat menyembelih kurban. Kebanyakan di kitab itu diterangkan waktu beli, mulai dari setelah sholat sampai tempat menyembelih hewan kurban. Jadi ada keterangan dari Umar bin Khattab, kan Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW itu menyembelih di tempat sholat. Nah, ternyata setelah diteliti asbabul mut daripada hadis tersebut, Rasulullah saat itu sholatnya di tanah lapang, kemudian beliau di situ, bukan diterjemahkan musolli itu sebagai masjid. Berhati-hati, ya. Jadi bukan diterjemahkan sebagai masjid. Rasulullah betul menyembelih di tempat sholat itulah, tapi tempat sholat yang dimaksud adalah yudabihu wa yanharu bil musalla. Rasulullah menyembelih di musalla, maksudnya di tempat sholat itu adalah di lapangan, bukan di area masjid. Bahkan ada dewan takmir masjid, dewan organisasinya ya, lembaga takmir masjid NU itu mengadakan semacam pelatihan bahwasanya kalaupun harus diadakan di lokasi masjid, minimal ada ujungnya ke masjid, ya semacam sewa.
karena nanti pasti memakai fasilitas masjid dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau masih memungkinkan tidak apa ya, tidak repot di masjid, dirugikan. jadi kita lakukan. Tapi memang kalau harus itu harus ada itunya loh, harus ada uturnya, harus ada kata-kata. Ada lagi yang masih mendekat, tapi dia untuk syiar supaya apa? Nah, kadang-kadang saya pribadi bingung untuk membedakan antara syiar dengan pamer. Syiar itu kan maksudnya biar apa orang banyak, biar yang lain termotivasi. Iya, syiar dengan pamer itu tipisnya beda ya. Jadi pokoknya kita hati-hati lah. Lebih-lebih yang mungkin di dalam di sini sebagai pengelola hewan kurban. Ya. Jadi bisa diterapkan, bukan berarti pelarangan untuk mutlak haram gitu. Jadi itu seperti itu. Tapi faktornya bisa di. Kan memang kalau kita baca keterangan hadis Islam kehidupan Fitri Idul Adha itu kan apa namanya dilaksanakan di tanah Mekah. Itu ya di masjid. Boleh cek di hadis itu. Keterangan banyak menunjukkan bahwasanya sholat itu afdolnya dikerjakan di tanah lapang untuk syiar supaya orang kafir itu gentar sebanyak itu umat Islam itu. Pernah saya ketemu di suatu tempat masjid ada lengkap, tapi pelaksananya di luar masjid. Pernah saya ketemu. Jadi kayak tentang kayak ada apapun begitu. Kenapa nanti ucapan saya ini salah kita? Kalau itu di Madura itu harus tapi coba lagi di masjid ya. Memahaminya tidak sama dengan seperti itu. Ya kita lanjutkan. Yang jelas itu tadi kalau masih bisa memungkinkan tidak merepotkan masjid, ya silakan dicari alternatif. Kalau memang harus itulah satu-satunya lokasi yang strategis dan lain sebagainya, ya maka harus ada kunjungnya, ada sewa, ya seberapa terserah. Karena biasanya mengurus ini perlu dulu kotorannya dan seterusnya dan lainnya. Jadi apalagi taknya tidak kebagian, orang itu juga. Dan wajah sahatu dan dari satu asya, ya, misalnya bahan terakhir pasti. Wah, kebetulan dilewati dan kebagian dari diukur sebelum bersih lantai itu merutuk itu. Nah, bagi sahabat pun dan dari satu asya. Kemudian disunahkan ketika menyembelih 5 perkara. Ini sekali lagi tidak usah menggurui, kita selalu niatkan saja. Atasnya tuh satu membaca Bismillah. Ini menyembelih. Kalau kurban ada takbir lagi, ya kan? Nah, sebelum itu dilaksanakan takbir dulu, takbir dulu, baru menyembelih. Ini artinya maksudnya berlaku untuk menyembelih kapan saja. Jadi kalau dia apa tadi kurban atasnya itu membaca Bismillah. Wassalatu ala nabi membaca salawat kurban. Wal istiqbalul qiblah membaca qiblah, wa takbir dan membaca takbir, wa doa bil qabul, kemudian doa agar supaya dikabul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dalam Al-Qur'an ini sederhana. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma ya Allah, hadhihi adapun hewan ini minka itu dari Engkau, wa ilaika dan kepada Engkau aku kembalikan, fataqabbal maka terimalah ya Allah. Tapi hati-hati, kadang-kadang tukang sembelih dia pilih dulu yang sembelih orang lain untuk atas nama dia. Maksud saya diiklankan Allah ya Allah, hari ini hewan ini hewan dipulang dari Engkau ya Allah, aku kembalikan kepada Engkau ya Allah. Jangan kita ambil sebagai punya kita.
Iya lah. Boleh. Kayak gini misalnya, ya Allah, apa namanya, kurban ini kurbanku gitu. Yang boleh ikut kurban itu kalau kebetulan yang kurban dan disembelih sendiri. Nanti lah ya. Saya cuma untuk disuruh minta tolong suruh beli. Saya bersama saya pula akhirnya namanya. Ya, nah ini kurban bulan seterusnya. Ya gitu. Nah, sama dengan doa kunut. Dia jadi imam yang dibaca Allahumma hdini bima hadain, ya masuklah ya untuk berdoa untuk dia sendiri. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi. Wala yaqulu al-mudhi syai'an min al-udhiyah al-mandhurah, yang saya bilang tadi. Tidaklah boleh memakan orang yang berkurban sesuatu pun dari kurban nada. Ulang lagi. Wala yaqulu, dan tidak boleh memakan al-mudhi orang yang berkurban syai'an sedikit pun minal udhiyah al-mandhurah, dari kurban atas nama nada. Dia nada, dia kurban, tidak boleh memakan sedikit pun. Wa yaqulu minal adhiyah al-mutatawu biha. Kemudian boleh memakan dari hewan kurban yang kurban tatawu, kurban sunnah. Bukan harus bagaimana? Ada penjelasan luqman au luqmatani, walaupun secuil dua cuil, tabarrukan demi untuk berharap, tabarruk demi untuk mengharap berkah. Maksimal, nah maksimal itu maksimal sepertiga yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi saya ulangi supaya tidak salah. Kalau kita berkorban atas nama nadar, maka kita tidak boleh memakannya sedikit pun. Tapi kalau kita berkorban sunnah, kita dianjurkan untuk makan satu cuil, dua cuil, demi untuk mengharap berkah. Maksimal sepertiga. Nah, ada penjelasan yang lain bahwasanya dari kurban itu dibagi tiga, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sedekah, artinya fokus fakir miskin, sepertiga lagi untuk hadiah. Hadiah itu siapa? Itulah diberikan kepada orang kaya. Masa orang kaya yang sedekah? Dikasih hadiah, maka namun sama-sama ngasih beda. Untuk orang fakir miskin namanya sedekah, untuk orang kaya namanya hadiah. Mana yang kaya? Masa misalnya nih Mas Karno nih, saya antar zakat saya marah gitu. Gitu. Nah, termasuklah yang saya sampaikan tadi, boleh tidak dari kurban itu dibagikan kepada non muslim. Kalau dia kafirnya kafir dhimmi, artinya kafir yang bisa hidup berdampingan dengan orang muslim, tidak muslim orang muslim, boleh dari kurban sunnah. Saya tadi dari kurban sunnah. Kemudian terakhir, sekarang kan ada budaya transfer, iya, salurkan kurban Anda melalui ini. Jadi masalah ini kan, maka yang demikian ada saya baca lagi tadi adalah diperbolehkan, ya. Namun yang nakul udhiyah, memindahkan hewan kurban. Jadi misalnya mohon maaf, ini kita di Jambi, Batam, dari Padang atau dari Jawa, boleh kita mengirimkan sejumlah uang, kita wakilkan di sana untuk beli hewan kurban dan disembelih di sana, boleh. Atau kita transfer secukup hewan kurban, disembelih di sana, boleh. Disembelih di tempat domisili, boleh. Yang tidak boleh itu, nah ini mohon maaf, disamakan dengan zakat.
ini ada bapak yakin dia sangat ramah. Yang nggak boleh itu yang beli di sini di kampung ini, tapi hewan daging yang dipindahkan ke kampung lain. Yang nggak boleh. Yang beli di Sipakaro sudah selesai dibungkus Sipakaro tidak ada dikasih. Antar ke kelurahan Transfer misalnya, itu tidak boleh. Segelondong pelajaran beli pengajian tidak boleh. Ya, ya. Jadi mentransfer boleh. Saya rasa sampai di situ penjelasannya karena jam sudah sekian. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan saya silakan jika mampu saya jawab.